Di surat Al-Maidah, bukan 51 tapi 3 ayat berikutnya. Al-Maidah ayat 54, Allah mengatakan kalau ada yang murtad di antara kalian, maka aku akan mendatangkan kaum yang baru, yang aku mencintai mereka dan mereka mencintaiku. Mereka bersifat adillah kepada sesama muslim, dan mereka bersikap aizzah kepada yang kafir, kepada orang-orang kafir. Ini kita maknai dikit Bu ya. Pertama, murtad itu artinya orang yang kembali seperti semula, gitu loh. Anda sudah tahu 4 kali 4 16, kok besok Anda ngitungnya kok 4 kali 4 sama dengan 20, berarti Anda murtad dari pengetahuan Anda. Jadi irtadda itu artinya Anda kembali ke semula. Wong sudah S3 kok mikirnya kayak S1, kan gitu. Wong sudah dewasa kok isi cengeng, kan gitu. Wong sudah mateng gede kok mek telolet kayak gumun kabeh. Kelak murtad kabeh arek telolet lak dulinan arek cilik. Kan gitu misalnya. Itu jadi murtad itu bukan orang yang secara formal keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam, kalau urusannya cuma itu kan Gus Dur udah jawab, ya sudah tinggal baca syahadat lagi. Kan gitu. Jadi irtadda itu sesuatu yang substansial, di manakah kita tidak menggunakan apa yang sudah kita ketahui. Kalau sudah jadi ilmu kita, harus kita amalkan. Begitu kita tidak mengamalkannya, kita murtad dari pengetahuan itu. Maka kita akan menjadi korban talbis. Talbis dari kata libas. Libas itu sesuatu dipakein, ditopengin. Jadi anjing dikasih pakaian kucing, gitu ya. Iblis dikasih pakaian malaikat, kan banyak sekarang. Talbis itu bahasa Indonesianya pencitraan. Wedhus dipupuri, dadekno presiden, ya. Bedas diwedai, kan gitu kan, dadekno menteri, kan gitu. Itu namanya talbis. Kenapa Adam sampai tergoda oleh iblis? Karena Adam tidak ngerti bahwa itu iblis, karena iblisnya melakukan talbis ala wajhihi. Iblis datang dengan kostum Jibril alaihissalam, dengan cahaya Jibril alaihissalam, karena kemampuan iblis melebihi Jibril, karena iblis adalah malaikat yang paling senior, yang paling dekat dengan Allah. Maka dia dikasih tugas oleh Allah karena paling kuat hati dan paling tangguh jiwanya untuk melakukan tugas negatif itu. Maka ketika dia menemui Adam, dia berpakaian atau talbis malaikat. Maka Adam menyangka itu malaikat yang datang. Kelak baru tahu bahwa itu ternyata iblis, gitu loh. Kemudian wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Terus semua mengatakan itu pohon haram. Nah, itu salah menilai. Kalau di surga ada yang haram, lah apa nang surga? Haram tidak itu urusan kita sekarang. Kalau di surga kalau sing haram, Ustaz. Lah nek jono sing haram, lah apa surga angel-angel oleh ndolek ada nih cek haram ae. Enggak ada barang haram. Sajarah itu coba baca Al-Quran. Allah itu memberi gambaran mengenai konstruksi, mengenai bunyan, bukan buniani ya, bunyan, mengenai tasrih, konstruksi bangunan, gedung, rumah tangga, tim sepak bola atau apapun itu, lambangnya, modelnya adalah pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama, dan seterusnya. Itu pokoknya kalau mau bikin keluarga yang baik, tiru pohonan. Akarnya harus mendalam, dan kalau mau mendalam supaya dia tidak gampang jatuh, harus melebar juga. Maka pohonnya akan kokoh, daunnya merambah ke kanan kiri mengayomi siapa saja. Itulah keluarga yang baik, itulah pemerintahan yang baik, itulah dubes yang baik. Seperti pohon yang menancap ke bumi akarnya dan daunnya merambah ke langit. Jadi seluruh gambaran mengenai kebaikan itu pohon. Maka kalau ada pohon yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam, itu urusan kredibilitas, urusan kelas. Adam, kamu baru akan try out di dunia. Kamu belum punya tajam terbang, kamu belum S1, kamu tuh masih balita. Jangan deket-deket, itu ilmunya S3 itu. Gitu loh. Jadi wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu tuh maksudnya kamu belum kuat. Ini ban hitam ini. Nah, kamu ini baru latihan karate 2 bulan ya.
gitu loh. Kamu jangan dekati ya. Jadi ini soal lain ya. Tapi kita kalau boleh dinamis terus menafsirkan itu semua, mentadaburi itu semua. Maka akhirnya Adam tergoda karena dia salah sangka. Karena bangsa Indonesia sekarang juga tergoda oleh iblis-iblis yang berpakaian malaikat. Wah, itu jumlahnya banyak. Dan kalian nggak ngerti sing di malaikat, sing di iblis. Makanya saya menolak ngomong Indonesia. Dan nggak usah lah, gitu loh. Yang penting peka aja Anda. Oke, ini tadi kan kita ngomong mengenai ucapan Natal. Nah, kemudian Allah mengatakan, aku datangkan kaum. Kan sekarang anggaplah kita ini melakukan pemurtatan banyak sekali. Loh, kita ini pinter kok kayak nggak pinter gitu. Wong kita ini canggih kok kayak nggak. Kita ini kan canggih bangsa Indonesia ini. Opo sing bangsa Indonesia gak iso. Ini kori seperti ini ndolek onsa Arab Saudi nek ana telu ketok drijiku. Lu qiraat dititipkan ke bahasa Indonesia Pak Dubes. Islam dititipkan ke Indonesia. Masa depan bahasa Arab itu di Indonesia. Ini serius. Karena anak Indonesia apalagi Jawa Timur angon wedhus iso ngaji. Di kota ada profesi ngimami tarawih. Profesi itu. Di desa anak ngarit itu ngimami tarawih pinter, khutbah Jumat pinter. Itu loh. Jadi orang Indonesia itu istimewa. Saya bisa bicara sangat banyak. Sebenarnya saya juga sangat punya nafsu dikit untuk ngasih tahu bahwa Indonesia itu yang tidak diketahui dunia adalah rakyatnya yang luar biasa, umatnya yang luar biasa. Ini ada PCNO, berarti ada PBNO. Pemerintah jangan GR. Kalau ngalahin PBNO gampang, kasih rumah sakit beres. Tapi kalau Nahdien itu bukan NO. Nahdien itu makhluk tersendiri yang nggak peduli Said Agil melakukan apa saja. Mereka tetap selawatan, tetap berbuat baik, tetap istighosah, tetap wiritan. Itu Nahdien. Dan Nahdien nggak bisa dikalahkan. Umat Islam yang di bawah nggak bisa dikalahkan. Kalau ormas Islam gampang dibeli, DPR gampang disogok, pemerintah gampang dikendalikan. Tapi kalau umat, jangan main-main sama umat Islam di Indonesia, jangan main-main sama rakyat Indonesia. Jangan main-main. Dan lain sebagainya. Saya sebenarnya ingin pidato kenegaraan ya sebenarnya. Kon ya hati-hati kan ya. Kon reja-reja ning jaman. Tapi kapan-kapan. Jadi Allah mencintaimu dan engkau mencintai Allah, kan itu janji Allah. Menurut saya Anda ini, terutama anak-anakmu, jadikanlah orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Dia yang akan pegang masa depan. Dengan dilatih dua sifat. Satu, azillah alal mu'minin, bersikap lemah lembut satu sama lain. Jadi kalau ada Islamnya berbeda, jangan kereng-kereng toh. Sesat. Loh, orang sesat kok dimarahin itu loh. Pak, kita nyetir jalannya keliru, wazennya nggak beres tadi apa GPS-nya, terus kita tersesat, terus bingung, terus orang kampung datang, hei sesat kamu, loh iya toh, tersesat itu mestinya ditolong nih, malah dituding-tuding. Ya apa arek kayak gitu? Kan mestinya kita ditolong, disayang. Sesat kok dituding-tuding dan dinikmati lagi. Itu tahlilan sesat itu. Jadi siapakah yang menikmati sesatnya manusia? Kecuali setan. Sekarang banyak sekali setan yang menikmati kesesatan Anda. Meskipun Anda tidak sebenarnya sesat, yang mengatakan Anda sesat adalah mereka. Dan mereka sangat menikmati kesesatan Anda karena mereka tidak ingin menyelamatkan Anda dari kesesatan itu. Kan begitu? Berarti mereka setan. Karena hanya setan yang menikmati sesatnya manusia. Kalau ada orang sesat, kita tolong. Lu sampai katanya nanti sampai mana? Saya itu pernah gitu seorang itu. Saya sama Mbak Via tuh sama siapa ke Padang Bulan. Jalannya kembet mas, kembet itu mas ya. Bu, kembet itu jeglong-jeglong, terus jeglong-jeglong, sorry. Jadi air, tanah liat kita nggak bisa lewat, gitu ya. Gitu ya mas ya. Apa namanya itu? Jeblok.
Jadi ini saya ke Padang Bulan nih setiap bulan ya, ini maju nggak bisa, mundur nggak bisa, maju, pokoknya setengah mati. Akhirnya penumpang turun, tinggal saya gini, tinggal saya yang coba maju mundur, dikasih kayu terus nggak bisa. Orang kampung keluar, ini sampai tadi mestinya lewat sini, jangan lewat sini. Oh ngoten Pak, nggih, kalau tak meriki maling kita lewat meriki. Coba gimana? Terus datang lagi rombongan lain loh. Kok sampean lewat meriki? Kita kudu neli meriki sampean. Ya apa sih wong itu? Yang saya butuhkan itu surungan mobile. Kok malah mengkerek sekat itu? Ya coba. Allah manusia nih. Loh, orang sudah jelas tidak bisa bergerak, tersesat, malah dikutuk-kutuk, sesat sampean. Ya Allah, saya bilang surungan Pak, aku lamen meronek salah nih kembali tapi gak bisa bergerak. Ya jadi sesama muslim mari kita sayang satu sama lain. Masa nggak sayang satu sama lain? Kan kasihan kalau ada orang masuk neraka, kasihan kalau kita salah gitu kan. Itu pun sebenarnya kalau kita memang sayang, rendah hati dong satu sama lain. Belum tentu loh yang saya ini benar, yang kamu salah. Misalnya kalau saya terawih 23, belum tentu yang 23 salah, yang benar 11 loh ya, belum tentu loh. Kalau Al-Fatihah itu alhamdulillah dulu atau langsung alhamdulillah atau bismillah, nek prasaku ketiga-tiganya boleh. Kalau sholat pakai usolli apa tidak? Masa sholat nggak pakai usolli? Sholat pasti pakai niat sholat, bahwa niatnya diucapkan atau tidak itu kan soal birokrasi, tidak ada masalah kan gitu. Tapi belum tentu yang saya ini lebih benar dari Anda kan gitu. Nah kan kita sekarang egois semua gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kepada orang yang kita sebut kafir, ini juga sebenarnya saya tidak cenderung menyebut orang kafir itu. Sampean kafir apa muslim? Ngaku lah. Ibu, oke. Oh, udah Pak saatnya. Oke. Kalau gitu kita ya gini loh, sampai mulai ngeling lagi, kok gak jadi presiden terus gak leren-leren aku. Kalau Anda ingatkan diri saya terima kasih, saya mohon maaf. Nanti kita teruskan soal Aizzah, kemudian Mbak Novia. Begitu selesai sholat kita dimulai dengan Mbak Novia nyanyi dulu, baru kita teruskan dengan tanya jawab dan meneruskan Aizzah. Saya minta maaf untuk keterlanjuran saya karena saya tidak ngerti waktu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.